Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trianto, dan saya hormati saudara saya Pak Arman SPD dengan Ibu Malia SPD, dengan banyak ucapan terima kasih atas hadiran di kota kami. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan hidayah sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita. Tupoksi kita sebagai seorang guru yang mana pada hari ini kita akan dipertemukan tentang perubahan-perubahan. Intinya bagi kita ini harus banyak berbagi. Yang tadinya tahu bisa dibagi kepada teman yang tidak tahu. Yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Kan saya kira seperti itu nantinya. Jadi saya tidak perlu berlebar, saya akan ikut menerima materi ini dengan rasa ucapan banyak terima kasih Pak Arman dan Bu Maria bisa disertakan. Saya kira itu dari saya, lebih tepatnya lebih bagusnya mungkin kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Pak Arman untuk menyampaikan materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Trianto, saya hormati kakak saya Pak Dahrus yang selalu memberikan motivasi setiap saya bertemu. Saya mungkin niatnya berbagi, tapi saya yang selalu menerima motivasi dari beliau. Terima kasih banyak. Saya hormati ibu guru dari SMP Negeri 2 Trianto. Saya sangat bahagia hari ini karena saya bisa hadir di depan Bapak dan Ibu sebagai rekan, bukan sebagai mentor. Jadi kalau mentor itu mungkin banyak yang tahu. Jadi saya hadir di sini ingin berbagi dan belajar dari Bapak dan Ibu. Izinkan saya membaca slogan saya ini. Ini slogan saya yaitu bau baru. Kalau dalam bahasa Mandarinnya itu bau baru. Ya. Apa artinya? Ikan segar. Kenapa saya angkat slogan ini? Karena kita lihat kota Pasangkayu, kalau kita lihat latar dari spanduk saya, kita tentu melihat ada anjungan Pasangkayu, latarnya adalah latar ikan. Ya, di situ ada ikan. Jadi saya adalah lahir bukan lahir di Pasangkayu, tapi besar di Pasangkayu. Saya tahu betul bagaimana budaya di Pasangkayu. Ya, jadi masyarakat di Pasangkayu itu punya dua pekerjaan pada saat saya hadir di Pasangkayu tahun 98. Hanya ada dua pekerjaan, yaitu petani dan nelayan. Ya, berbeda dengan sekarang semuanya jadi pedagang. Jadi kenapa ini ikon ini muncul sebenarnya di Pasangkayu? Salah satunya adalah karena masyarakat Pasangkayu itu pekerjaan mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Ya. Terkenal sekali dengan ikan tembang yang mungkin Pak Anies pernah dengar cerita dari mungkin orang-orang tua Pasangkayu itu sangat terkenal. Termasuk di Bambalamoto. Kenapa disebut Bambalamoto? Karena di sana sangat terkenal ikan dengan ikan lamotunya. Ya. Untuk Pasangkayu sangat terkenal dengan ikan segarnya. Jadi kalau kita dulu sore-sore anak-anak itu sudah lewat jual ikan dulu tahun 98 sampai 2000-an. Ya. Jadi ikan segar Pasangkayu itu adalah sesuatu yang khas. Ya. Dan saya lihat diakomodir oleh pemerintah daerah menjadi ikon wisata kita di Pasangkayu itu ikan. Ya. Jadi bau baru ini saya
singkatan dari belajar asik unik bersama ke rumah belajar. Jadi kami ditugaskan mengangkat budaya lokal di tempat kami untuk bisa menyampaikan nafas dari rumah belajar. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu, saya menyampaikan juga bahwa dari pusat ini itu kita diminta untuk menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini yang diharapkan adalah kita bisa berkolaborasi bersama, mungkin antara saya dengan Bapak dan Ibu guru hebat ya, bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Ya, jadi itu tujuannya. Judul kegiatan hari ini adalah pemanfaatan yang pertama mendesain praktik baik pembelajaran, yaitu pemanfaatan fitur video pembelajaran pada portal rumah belajar. Ya. Kemudian yang kedua, platform Merdeka Mengajar. Kita akan upload linknya di situ. Izin memperkenalkan secara singkat tentang fitur-fitur rumah belajar. Jadi ketika kita ingin mengakses rumah belajar, jadi kita sisa mengetik seperti ini, mungkin agak terhalang sedikit tulisannya. https://kemendikbud.go.id. Kita bisa ketik, atau bisa juga di Google langsung diketik saja belajar.kemendikbud, nanti akan otomatis terdeteksi oleh Google. Nah sekarang kita lihat ada 4 fitur utama dari rumah belajar. Yang pertama ada namanya kelas maya, atau dalam keseharian kita waktu belajar daring kita sebut sebagai LMS. Kalau di Google itu namanya Google Classroom. Ya. Kemudian yang kedua, fitur utama yang kedua adalah sumber belajar. Nah, kita akan fokus hari ini di sini sumber belajar. Di sumber belajar ini ada 3. Yang pertama adalah konten audio. Jadi rekan-rekan dari Duta Rumah Belajar atau sahabat rumah belajar sudah membuat namanya konten audio maupun video. Ada juga namanya konten web. Ya.
scan yang menggunakan Google Chrome itu akan terhubung dengan portal 5 belajar sesuai dengan rencana kita jawab di foto video. Setelah kalian foto video sebagai hasil dari pembahasan, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian lengkapi. Jangan foto video bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini.
hal yang sangat bagus sebetulnya dalam hal ini. Dalam praktek pembelajaran, praktek belajar ya, pembelajaran praktek baik. Dalam praktek baik itu ada yang melakukan apa ya, dengan menggunakan video ya, video. Kan ada beberapa hal apakah kita melakukan video atau audio ataupun apa ya, membaca. Ada beberapa hal. Namun dari beberapa hal tersebut mungkin kan kita mengetahui bahwa anak-anak sebetulnya itu ada yang condong menyukai audio, ada yang condong menyukai video. Kenapa saya katakan begitu? Pada kelas 1 kemarin, kelas 7 kemarin, dia lebih condong ke apa? Ke yang kelas 7 yang diterangkan saja. Terus untuk yang kelas-kelas 9 ini dia condong ke video. Nah, itu berdasarkan penilaian saya, namanya kan asesmen kan seperti itu di dalam Merdeka Belajar. Jadi dalam hal ini saya akan melakukan seperti itu, tapi ini masih dalam tahap-tahap menganalisa seperti apa hasil dari ini nanti dengan perubahan yang terjadi dari hasil prestasi anak-anak saya misalnya. Saya juga tertarik dengan hal-hal yang seperti ada barcode apa, barcode apa pakai barcode itu tadi. Anak-anak kan sekarang sukanya ya seperti kelas 3 ini lah, setelah kelas 9 ini barcode mungkin yang lebih bagus lah dalam seperti itu, karena dia sukanya itu menonton apa namanya dengan video. Kalau kelas itu belum mampu mengikuti video, menurut saya kenapa? Karena dia tidak bisa mampu membaca karena katanya dia lebih cepat bicara video. Jadi kalau kelas 3 mungkin kemampuannya untuk menangkap video itu mungkin. Jadi untuk memakai barcode tadi itu ada barcode, ada apa ini saya tertarik untuk melakukan sekolah kita ini. Ya terima kasih banyak tentang hal-hal yang kita sampaikan. Namun ada satu hal yang perlu diketahui bahwa kita ini masih ada beberapa hal ya, beberapa orang guru misalnya kita ini masih tidak terlalu menguasai IT itu. Oleh karena itu mungkin Bapak bisa memberikan sebuah petunjuk atau langkah-langkah yang bisa melalui misalnya di langkah-langkah itu dengan adanya screenshot itu. Jadi teman-teman guru ini bisa lebih mengetahui langkah-langkah untuk membuat barcode dalam pembelajaran nantinya, sehingga anak guru-guru ini tertarik. Kenapa saya kira seperti itu? Karena kalau guru tidak tahu pasti tidak tertarik. Ya makanya kita harus tahu dulu bagaimana cara pembuatannya barcode ini, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran seperti itu tadi. Saya kira ada beberapa tambah tadi seperti apa mungkin bisa kita buatkan sebuah langkah-langkah dengan screenshot yang terjadi yang screenshotnya ya, sehingga kita bisa memahami lebih cepat dan bisa kita melakukan di rumah dulu lah seperti itu. Jadi dengan ada seperti ada misalnya selesainya pemaparan yang disampaikan oleh Pak Arman atas
materi yang telah kita lihat langsung tadi. Saya pribadi dan keluarga besar SMP Negeri 23 Agung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas kesempatan dan ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami, sehingga ini menjadi dasar bagi kami untuk memulai. Jadi kita ini harus siap mengikuti perubahan apa yang telah disampaikan tadi oleh pemateri, perubahan zaman, kebutuhan yang seharusnya kita harus pikirkan bersama, sehingga pada saat proses bagaimana kita ini menjadi lebih asik, anak-anak merasa gembira, senang, kita sebagai gurunya juga merasa puas atas kerja keras kita, sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Jadi mungkin di waktu saya minta saudara-saudara saya semua, saya akan menggunakan terus ini. Tinggal kita ini harus siap. Jadi beri waktu Pak Ahmad, saya akan hubungi kita. Ini kita harus sudah di tahap mau masuki kurikulum baru nanti di tahun 2023. Kemungkinan Januari sudah mulai berjalan. Jadi kita ini 2 bulan ini, November, Desember, salah betul-betul kita siapkan waktu untuk mengikuti materi, dan orangnya sudah siap. Itu kita berterima kasih banyak kepada Pak Ahmad. Mudah-mudahan nanti tidak bosan-bosan untuk datang di sekolah kami untuk memberikan ilmunya, pengalamannya kepada kami, saling berbagi, karena kami masih sadar betul ini masih masih perlu diberikan yang terbaik untuk bekal kita untuk mengajar. Sekian itu dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Arman dan Pak Rian kedatangan di sekolah kami, dan saya akhiri dengan kata alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah menjadi amal bagi yang menerima maupun yang memberi. Sekiranya itu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.